Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan update tentang sesi olah lahan menjelang tanam, dulur. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh bocah belajar tani. Hari ini kita akan update kupas tuntas agar dalam pertanian bawang merah bocah belajar tani nanti bisa sukses tanpa kendala suatu apapun, terhindar dari jamur dan hamanya terutama. Yang pertama, ini adalah metode akhir sebelum dilakukan penanaman. Jadi bocah belajar tani rencana tanam hari Minggu, dan sekarang hari Jumat. Ini kita sedang sarapan pagi, lur. Sarapan pagi. Dan setelah pekerja melakukan aktivitas, tadi sempat dibelanjakan nasi bungkus oleh belajar tani dan diajak sarapan. Dan kemudian akan dilanjutkan tentang metode olah lahan, yaitu meratakan bedengan loh, atau undur-undur. Jadi kemarin itu setelah kultivator kita naikkan dulu lumpurnya untuk ditembok. Setelah ditembok di sisi bedengan, kemudian kita lakukan meratakan bedengan. Kita ratakan seperti yang dilihat di video. Ini sudah terlihat rapi. Ini masih ada metode lanjutannya, dan ini juga nunggu panas, lur. Alhamdulillah hari ini ada sedikit terik sehingga ini memudahkan dalam meratakan bedengan. Setelah diratakan, kemudian nanti kita akan lakukan penaburan pupuk dasar. Nah, seperti ini, lur. Setelah kita naikkan, kita tembok. Alasannya kenapa kita tembok dulu sebelum kita tanam, karena ini cuaca hujan. Jadi kita minimalisir untuk nanti melakukan penembokan setelah tanam agar tidak tertimbun si umbi benih kita. Nah, ini ada tanaman bawang merah yang tanpa kita lakukan penyepraian dari awal tanam sampai hari ini. Jadi ini sudah waktunya pecah. Ini kita uji coba benih, lur. Ini kemarin dapat benih dari Nganjuk, ini cuma 4 butir. Dan inilah penampakannya setelah kita tanam tanpa kita lakukan pupuk. Alhamdulillah tanamannya juga subur, sehat, dan popornya juga besar. Ini bisa terjadi akibat tanah yang saya tanami ini juga sudah subur. Dan ini juga kita tampilkan, ini souvenir dari saudara kita yang dari Bandung, yaitu Mas Ardi. Ini memberikan souvenir berupa tas kulit produksi beliau sendiri, atau ini handmade, lur, buatan beliau sendiri. Dan kemarin sempat diperlihatkan untuk router atau penulisan ini menggunakan mesin CNC. Jadi untuk dulur semua yang butuh pesan tasnya juga bisa nanti colek di komentar, nanti akan kita sambungkan ke yang membuat atau yang membuat. Jadi, lur, ini juga lahan yang sempat kita panen kemarin. Saat ini kita akan tanami kembali. Seperti ini modelnya. Dan ini untuk pengaplikasian dekomposernya sudah 8 kali. Dan rencana nanti masih 1 kali lagi, itu berbarengan dengan penyepraian herbisida pratumbuh, yaitu merek Yeram, yang akan kita aplikasikan setelah kita tanam. Jadi setelah ditanam langsung kita aplikasikan herbisida, kita mix dengan M21. Jadi buat dulur semua, urut-urutannya setelah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu, kemudian kita lakukan perataan bedengan, dan kita lakukan penyepraian menggunakan insek. Hari ini saya menggunakan bukan sumo, tapi saya menggunakan sangkil untuk membunuh si hama-hama di tanah, terutama embuk, atau kalau di sini bilangnya kokolan, juga bisa dibilang nanti itu jadinya orong-orong, lur. Kita akan berantas menggunakan pestisida atau inseknya itu merek dagang Sangkil.
Kemudian setelah kita aplikasi sangkil, kita lakukan sosro, terus kita lakukan pupuk dasar, kemudian kita lakukan tanam. Setelah tanam kita aplikasi lagi herbisida pratumbuh, kita mix dengan M21. Kita tunggu sampai tanamannya tumbuh, kita tidak menunggu berapa HST-nya. Kalau tanaman sudah tumbuh 100%, maka kita akan langsung lakukan pemberian pupuk susulan pertama. Jadi untuk pupuk dasarnya saya menggunakan Vertipos, kita mix dengan Lowing GAS atau Lowing ZA yang nitrogennya 21% dan sulfurnya 23% loh. Kita mix, komposisinya benih 2,5 kuintal itu saya kasih Vertiposnya 50 kilo, dan untuk Lowingnya Mestigas itu kita beri 15 kilo. Jadi nanti pupuk dasarnya 65 kilo. Kemudian untuk pupuk susulan pertama nanti rencana akan kita masukkan NPK 16 atau pupuk majemuk sebanyak 25 kilo, dan kita masukkan lagi untuk ZA-nya yang Lowing atau Mesti GAS itu sebanyak 15 kilo lagi. Jadi pupuk susulan pertama nanti jumlahnya 40 kilo. Kemudian untuk susulan kedua itu biasa bocah belajar tani itu mengikuti keinginan tanaman. Kalau tanamannya sudah terlalu subur, maka bisa kita langsung berikan pupuk generatif walaupun masih usia dini. Itu tujuannya untuk membentuk batang agar tidak lemes. Karena settingan awalnya sudah kita bikin tumbuh cepat dan over suburnya. Kemudian kita hambat menggunakan pupuk generatif, nanti bisa kita gunakan booster atau menggunakan grower. Selain itu juga bisa kita lakukan penyepraian menggunakan MKP, Ultradap, magnesium sulfat itu untuk nutrisi dari daun. Nah seperti ini lur, kita ratakan. Sebagian ini memang kita ratakan dari bawah menggunakan cakar sampah yang mata 3. Itu memudahkan kita meratakan, karena kalau dicangkul nanti akan kurang maksimal lur. Oke, sambil ngudut atau sambil merokok kita menyaksikan para pekerja melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang meratakan bedengan, ada yang melanjutkan proses penembokan. Nah seperti ini lur penampakan tas kulit buatan Mas Ardi dari Bandung. Ini untuk tulisannya ini bukan di sablon tapi di rotor atau di cutting, atau bisa dikatakan kalau bahasa tekniknya di scrap. Nah, ini lur untuk kondisi gotnya, ini tinggi air dengan permukaan itu masih sekitar 40 cm lebih atau dalamnya. Nah ini 2 jengkal lur, 2 jengkal dari permukaan air di got. Ini setting untuk olah lahan dan metode tanam di cuaca penghujan. Jadi kalau bocah belajar tani itu tidak pernah merasa takut untuk menggunakan pupuk nitrogen di saat cuaca ekstrim hujan pun kita masih masuk N dengan asumsi kita mengikuti kondisi tanaman. Tidak serta-merta itu menuruti ego kita. Jadi kita masukkan pupuk nitrogen itu menyesuaikan kondisi tanaman. Nah seperti itu lur, tanahnya lengket lur karena semalaman diguyur hujan. Tapi ini nanti 1 jam lagi terkena sinar matahari ini akan segera kering tanahnya, karena drainasenya ini saya rasa maksimal lur. Termasuk juga untuk porosity tanah itu sangat maksimal. Sudah dilakukan pengujian untuk porosity tanah dengan kita lakukan sidak lahan saat hujan. Seperti apa kondisi bedengan saat terguyur hujan.
Dan ini sebenarnya metode olah lahan untuk sesi musim kemarau lur. Jadi bedengannya tidak kita bikin melengkung, tapi kita bikin rata, karena ini juga ada alasannya lur. Kita memprediksikan nanti 2 minggu ke depan cuaca ini akan terik panas terus lur. Akan intensitas hujan akan sangat rendah. Untuk itu kita lakukan pembuatan bedengan itu juga memprediksikan cuaca. Nah, kondisinya seperti ini. Walaupun habis dirotari, diinjak di atas bedengan pun masih tetap keras lur. Karena beresiko gembus lur. Kalau kita rotari terlalu dalam, nanti ditakutkan gembus. Nah, untuk gulma rumput bersih sekali lur. Ini yang kita aplikasi menggunakan herbisida sistemik mix dengan urea. Tapi untuk yang lahan setelah kita panen dan kita olah lagi, itu kita tidak menggunakan yang sistemik. Kita hanya gunakan Yiram dan Gramason. Dikarenakan kita butuh waktu atau durasi yang cepat agar kita tidak terlambat nunggu rumputnya kering. Nah, proses ini juga penting lur. Kita membersihkan sisa-sisa rumput, batang-batang rumput yang nampak di permukaan tanah. Ini dikarenakan dimungkinkan akan tumbuh kembali, walaupun durasinya lama tumbuhnya, tapi ini nanti tetap akan hidup karena kita lihat itu masih basah. Untuk itu kita lakukan pembersihan dari batang-batang rumput. Kita berusaha bertani itu jangan mengandalkan hanya tenaga lur, tapi kita tekniknya harus benar-benar kita ikuti langkah-langkahnya agar nanti tidak banyak biaya tak terduga yang kita keluarkan, seperti halnya untuk penyiangan atau mencabut rumput. Pelor, untuk teman-teman yang belum menyimak daripada video olah lahan bocah belajar tani, bisa ditonton di video sebelumnya agar tidak ketinggalan kelanjutan informasi yang kami berikan. Pelor, mungkin cukup itu saja dari saya, bocah belajar tani. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.